Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa. Meskipun tipis tapi banyak manfaatnya, banyak berkahnya. Semoga dengan kita mempelajarinya kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil berkahnya dan juga tentunya bisa mengambil ilmunya. Baik, pembahasan kita kali ini kita masih berada di bab yang ketiga. Setelah bab yang pertama, bab kalam, sudah kita bahas, bab tentang i'rab sudah kita bahas, lalu yang ketiga adalah bab tentang mengenal tanda i'rab. Nah, ini kita masih di sini ya. Oke, tanda i'rab akan kita pelajari tanda rafa itu apa, tanda nasab itu apa, tanda jar, begitupun tanda jazm. Sekarang kita membahas tentang tanda rafa. Di awal pembahasan bab ini al-musannif penulis beliau mendahulukan pembahasan rafa dibanding yang lain karena memang tanda rafa inilah tanda yang paling tinggi kedudukannya di antara yang lain. Sebagaimana namanya rafa artinya tinggi, makanya didahulukan daripada yang lain. Baik, di sini beliau menjelaskan qala al-musannifu rahimahullahu taala liraf'i arba'u alamatin. Bahwasanya ini bukan arba'atu, arba'u ini salah. Karena kaidahnya salah nih ya. Karena alamat itu kan muannas, makanya adatnya harus mudzakkar. Liraf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda ya. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Bahwasanya tanda yang 4 itu adalah dhammah, wawu, alif dan nun. Kemarin sudah kita bahas di antara 4 ini terbagi menjadi 2. Ada yang pertama tanda asliyah, memang tanda intinya, tanda pokoknya itu dhammah. Karena orang kalau sudah disebutkan rafa pasti yang terbayangkan adalah dhammah dan memang itu adalah tanda asliyah. Tapi tidak selalu dhammah, ada juga tanda yang lain. Nah, 3 sisanya ini, yang pertama wawu, alif dan nun. Dan 3 tanda ini namanya alamah far'iyah. Gitu ya. Baik, lalu muncul pertanyaan, kapan sih rafa itu pakai dhammah? Kapan dhammah itu menjadi tanda bagi rafa? Kapan wawu itu menjadi tanda bagi rafa? Begitupun alif dan nun. Kemarin tanda dhammah sudah dijelaskan, alhamdulillah sudah selesai bahwa dhammah menjadi tanda rafa pada 4 jenis kata ya, 4 jenis kata. Yang pertama adalah al-ismu mufrad, yaitu sebuah kata yang bukan musanna, bukan jamak, juga bukan yang serupa dengan keduanya, juga bukan termasuk al-asmaul khamsah. Itu definisi ininya ya. Saya lupa nama istilahnya, definisi apa itu. Jadi kalau singkatnya itu atau sederhananya yang bentuk tunggal ya. Seperti misalkan al-ustadzu hadirun dan seterusnya. Ustadz itu hadir. Nah ini al-ustadzu termasuk mufrad. Maka ketika dia kondisinya rafa, maka tandanya adalah dhammah. Al-ustadzu hadirun. Maka ketika kita ingin i'rabkan al-ustadzu itu adalah mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih. Ya. Jadi al-ustadzu itu adalah mubtada, dia marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah dzahirah di akhirnya. Juga dibahas yang lainnya, ternyata dhammah itu tidak mesti dhahirah, bisa juga yang muqaddarah. Karena ta'adzur, karena thiqal, atau karena harakah munasabah. Mana sudah kita bahas, bagi yang ingin merujaah bisa dilihat rekaman videonya ya. Terus tempat yang kedua, dhammah menjadi tanda bagi rafa adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir ini isim yang menunjukkan lebih dari 2 dan dia itu baik yang mudzakkar muannas dan ada perubahan dari bentuk mufrad ke tunggalnya. Ya, seperti misalkan al-asatidhatu, ini jamak dari ustad, bisa al-asatidah, bisa al-asatidhu tanpa ta marbutah, tapi setelah ta'nya itu ada huruf ya, mati ya. Maka ketika kita katakan al-asatidhatu hadiruna, maka kita katakan al-asatidah di sini itu sebagai mubtada dan dia marfu. Tanda rafa'nya itu adalah dhammah zahirah di akhirnya. Dhammah zahirah di akhirnya. Sama seperti si mufrad, ternyata dhammah pada jamak taksir juga bisa yang zahirah, bisa muqaddarah. Yang muqaddarahnya karena ta'adzur, karena thiqal, atau karena harakatul munasabah. Itu bisa yang lain ya. Bisa yang seperti ini. Nah, yang ketiga, kapan dhammah menjadi tanda rafa, yaitu pada kata jamak muannats salim. Ya, bagi yang sudah belajar, apalagi Durusul Lughah itu di jilid 1 saja sudah selesai ya. Sudah selesai belajarnya.
Apa itu jamak muannas salim? Ya singkatnya adalah dia isim yang menunjukkan lebih dari dua seperti jamak taksir. Hanya saja dia ada tambahan alif dan ta pada akhirnya, pada ujungnya. Seperti muslimatun kalau jamaknya muslimatun. Al ustadzatu, al ustadzah jamaknya ustadzatun. Contoh misalkan al ustadzatu hadiratun, para ustadzah ini hadir. Maka kita katakan al ustadzatu di sini itu sebagai mubtada. Dia rafa, tanda rafa'nya itu dhammah zahirah di akhirnya. Ya. Dhammah zahirah di akhirnya. Ternyata kalau untuk jamak muannas salim ada juga yang muqaddarah tapi hanya li harakatil munasabah karena harakah munasabah saja. Seperti misalkan banati hadiratun. Putri-putri saya ini hadir semua. Maka banat di situ mubtada marfu. Tanda rafanya adalah dhamma muqaddarah pada huruf sebelum huruf ya. Karena harakatul munasabah, karena beradaptasi dengan huruf ya setelahnya itu. Ya, yang dia itu menuntut kasrah sebelum. Nah, ini yang ketiga. Dan yang terakhir di pertemuan terakhir adalah kapan dhammah menjadi tanda bagi rafa, yaitu pada fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya sesuatu pun. Ya, kemarin sudah kita bahas maksud fi'il mudhari itu apa dan tidak nyambung di ujungnya apa dan memang apa saja sih yang nyambung di ujung itu juga sudah kita bahas pada pertemuan terakhir di pertemuan ke-18 ya. Dan contoh-contohnya sudah ada di sini, bisa lihat bagaimana tanda i'rabnya, bagaimana tanda kalimatnya bisa di murojaah pada video rekaman sebelumnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini pertemuan terakhir ya. Pada bulan lalu kalau nggak salah. Bahkan bulan Januari kalau nggak salah, bukan Februari lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali mau bertanya atau menambahkan mungkin, atau ada yang mau mengoreksi mungkin di sini ketika ada yang salah, ada yang keliru, kurang harokat atau salah harokat atau beda huruf, boleh disampaikan. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita lanjut materi kita tanda yang kedua, ya. Nah, dhamma sudah selesai, ya, menjadi tanda bagi rofa pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Sekarang kita pindah ke wawu. Alamah far'iyah yang pertama yaitu al-wawu. Kenapa di sini penulis mendahulukan al-wawu dibanding alif dan nun? Ya. Kenapa sih nggak alif dulu? Kenapa nggak nun dulu? Karena al-wawu ini lebih dekat kepada dhammah. Ya. Karena wawu ini lebih dekat dengan dhammah dibanding huruf yang lain. Karena kalau dhammah kalau dibacanya dengan dipanjangkan maka muncul wawu di situ. Ya, seperti itu. Baik. Kapan wawu menjadi tanda bagi rofa? Kapan? Atau jenis kata apa saja yang ia kalau rofa maka tandanya adalah wawu, bukan dhammah, bukan alif, bukan nun. Nah, insya Allah pada sore ini kita masuk kepada kata yang pertama. Jadi kalau tanda rofa, tanda wawu menjadi tanda rofa itu pada dua jenis kata saja. Ya, akan kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Dan adapun wawu menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salim. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim. Yang kedua wa fil asma'il khamsati. Yaitu al asma'ul khamsah. Ya, ada dua kata, jama' mudzakkar salim dan al asma'ul khamsah. Yang kedua ini kalau dia rafa maka tandanya adalah wawu. Baik, jamak mudzakkar salim nanti akan kita bahas definisi dan sudah bagi yang mempelajari nahwu pasti sudah ma'ruf lah apa jamak mudzakkar salim. Nah, cuma al asmaul khamsah ini apa? Nah, makanya dijelaskan apa sih isim yang 5 ini dijelaskan wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Abu, akhu, hamu, fu dan zu ya. Seperti itu. Dan bagaimana jelasnya itu nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Kita akan membahas yang jamak mudzakkar salim. Baik. Kenapa disebut jamak? Jamak ini karena memang lebih dari dua. Terus yang kedua, kenapa disebut al-mudzakkar? Karena memang syarat sebuah kata dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu memang harus mudzakkar. Muannas itu nggak bisa. Seluruh jamak mudzakkar salim itu seluruhnya mudzakkar.
Kenapa salim? Selamat karena memang bentuk mufradnya selamat, tidak ada perubahan. Nah, apa definisinya? Pertama di sini kita ambil dari Al-Tuhfatus Tsaniyah karya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Yang namanya jamak mudzakkar salim itu adalah ismun, adalah sebuah kata isim dalla ala aktsara min isnaini. Itu sebuah isim yang menunjuk lebih dari dua. Jadi sudah jamak ya, karena kalau satu mufrad, dua musanna, kalau lebih dari dua maka jamak. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Tambahan di sini adalah huruf waw nun atau ya nun ya. Salihin litajridi an hadhihi ziyadati. Dan dia boleh tambahan ini dihapus. Misalkan contoh kata muslimun. Ya, kata muslimun. Allah. Sebentar ya. Baik. Oke. Misalkan seperti muslimun. Ya. Muslimun ini mufrad, artinya seorang muslim. Ya. Seorang muslim. Jama' dari muslimun adalah muslimuna. Muslimuna. Ya. Jama' dari muslim adalah muslimuna. Muslim artinya seorang muslim. Kalau muslimuna artinya orang-orang muslim. Baik. Jadi dia al-muslimuna ini isim yang menunjukkan lebih dari dua karena banyak. Terus yang kedua ada tambahan. Perhatikan dari bentuk mufrad ke jama' ada tambahan ya, huruf waw dan nun. Ya, waw dan juga ya nun nanti pada pembahasan nasab dan jar. Sholihin litajridi an hadhihi ziyadati. Yang dimana dia itu bisa ya isim tersebut tambahannya itu dihilangkan boleh. Seperti muslimuna kalau kita hilangkan waw nunnya bisa gak? Muslimuna kalau kita hilangkan waw nunnya bisa gak? Bisa ya? Kalau muslimuna kita hilangkan jadi muslimun. Maka bisa seperti itu. Karena itu syarat jamak mudzakkar salim ya. Artinya ketika ada sebuah kata yang zahirnya itu seperti jamak mudzakkar salim, tapi kalau waw nunnya dihapus itu nggak bisa, maka bukan jamak mudzakkar salim. Seperti misalkan isyruna. Isyruna ini kan artinya 20. Nah, 20 ini bukan jamak mudzakkar salim meskipun dia seperti jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena waw nunnya tidak bisa kita hapus. Gitu ya. Tidak bisa kita hapus. Maka syarat jamak mudzakkar salim itu adalah dia boleh dan bisa dihapus tambahan tersebut, baik itu waw nun maupun ya nun. Gitu ya. Baik. Wa atfi mislihi alaihi, dan juga bisa diatafkan. Artinya begini. Kalau misalkan muslimuna bisa diatafkan misalkan muslimun muslimun wa muslimun wa muslimun gitu. Jadi kata muslimun itu bisa dimaktufkan dengan yang semisalnya. Muslimun wa muslimun. Jadi kalau digabung itu jadi muslimuna. Jadi bisa diatafkan dengan yang semisal. Ya. Kalau isruna kan nggak bisa isrun wa enggak. Ya isruna itu memang begitu saja. Nanti akan kita bahas pada poin yang kedua. Ada kata yang serupa dengan jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa demikian? Karena ia tidak memenuhi syaratnya. Tidak memenuhi syaratnya. Gitu. Nah ini definisinya dari jamak mudzakkar salim. Ada pertanyaan dulu mungkin yang ingin lebih jelas atau mungkin butuh penjelasan lebih sebelum kita masuk ke contohnya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ustadz, intinya berarti ketika dia berdiri sendiri harus punya makna ya, yang mudzakkar salim itu. Maksudnya makna tanpa gimana? Ada tambahan pun dia punya arti gitu. Iya, misalkan kalau yang tadi, iya, kalau yang tadi isruna ketika dia dihilangkan tambahannya nggak punya makna arti gitu. Iya betul. Jadi isruna kan itu nggak ada kata kayak gitu. Karena memang wawul nun itu
tambahan tapi yang bersifat lazimah, memang harus gitu. Betul, Bu. Harus begitu. Nanti ada di poin kedua, nanti ada beberapa kata yang itu serupa jamak mudzakkar salim. Gitu, Bu ya. Baik. Gimana lagi pertanyaan? Syukran. Oke, apa nih, Bu? Gimana, ada lagi? Baik. Kalau Banuna itu termasuk Banu? Kalau Banu. Banun nanti masuknya ke sini, Bu. Masuknya ke sini. Nanti ada yang mulhaq. Yang ini nih. Dia bukan jamak mudzakkar salim tapi i'rabnya jamak mudzakkar salim. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Salah satunya dia itu tidak selamat, Bu ya. Kan mufradnya ibnun. Ketika Banuna maka dia tidak ada perubahan di situ. Gitu. Dan kalau dihapuskan jadi Banun. Sementara kata mufradnya kan ibnun, ada hamzah wasal di situ. Gitu ya. Nanti ada. Dalam Alfi Ibnu Malik seperti itu. Ulu wa alamuna idiyuna. Saya lupa. Baitnya lupa. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke contoh insyaallah. Baik. Perhatikan sekarang ya. Jamak mudzakkar salim. Contohnya misalkan shallal muslimuna. Orang-orang muslim salat. Shalla ini fil madhi ya. Polanya atau wazannya fa'ala yufa'ilu. Al-muslimuna itu sebagai fa'il. Dan dia marfu, ya. Bagaimana cara mengi'rabkan kata al-muslimuna di sini? Maka kita katakan al-muslimuna itu adalah fa'ilun marfu'un. Ada fa'il dan marfu'. Ya, fa'il dari kata shalla dan dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Dan tanda rafa'nya adalah wawu, bukan dhammah. Ya. Makanya di sini jelaskan niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Kan kalau tanda rafa itu kan dhammah kan ya. Tapi kenapa di sini wawu? Makanya dijelaskan niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Untuk menunjukkan bahwa kata ini tandanya itu adalah bukan tanda asli ya, tapi tanda yang far'iyah. Setiap tanda yang far'iyah, alamat rafa yang far'iyah, alamat nasab yang far'iyah, begitu juga tanda khafat atau tanda khafat atau jar yang far'iyah, maka disebutkan niyabatan anid dhammati kalau rafa, niyabatan anil fathati kalau nasab, niyabatan anil kasrati kalau dia jar, gitu ya. Baik. Jadi fa'ilun marfu'un, dia itu adalah fa'il dan marfu', wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda-tanda rafanya adalah wawu niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Baru jelaskan kenapa pakai wawu bukan dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena ia adalah jamak mudzakkar salim. Karena kalau jamak mudzakkar salim kalau rafa pakai wawu. Jadi disebutkan jenis katanya. Ini cara mengi'rabkan jamak mudzakkar salim. Lagi misalkan ada kata al-mu'minuna faizuna. Ya. Al-mu'minuna faizuna. Orang-orang beriman itu mereka orang-orang yang akan selamat, akan sukses. Berhasil, faiz ya. Gitu. Dia faizuna. Nah, di sini al-mu'minuna bagaimana cara kita mengi'rabkannya? Maka kita katakan al-mu'minuna itu adalah mubtada'un marfu'un. Dia mubtada'. Khabarnya adalah faizuna. Sama-sama jamak mudzakkar salim ya. Oke, al-mu'minuna itu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Dan tanda rafa'nya adalah waw. Niyabatan 'anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Sebutkan niyabah dari apa dia? Kenapa bisa waw bukan dhammah? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena ia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini sebagai cara bagaimana mengi'rabkan jamak mudzakkar salim. Jadi sebutkan kedudukannya apa, fa'il, baru sebutkan i'rabnya marfu, ya. Baru sebutkan tanda i'rabnya, kalau marfu tanda rafa'nya apa, kalau mansub tanda nasabnya apa, kalau majrur tanda jarnya apa. Nah, kalau misalkan ternyata wawu tandanya tanda far'iyah bukan asliyah,
baru sebutkan niabatan anit apa, pengganti apa gitu. Ya. Nah, baru sebutkan jenis katanya apa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan ke poin yang kedua ini, masih berkaitan dengan jamak mudzakkar salim. Nanti seperti ini akan dipraktekkan dalam tafsir muyassar ya. Nanti kalau tafsir muyassar diulang-ulang terus kayak gitu biar melotok ya, pada santri ini tuh. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nah ada beberapa jenis kata yang ia itu i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim, statusnya bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ia tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Itu nanti dijelaskan pada tempatnya. Jadi untuk awal saya sengaja tidak panjang lebar berbicara tentang syarat jamak mudzakkar salim karena panjang. Dan kita karena memang belajar matanya dulu dengan bantuan syarah sedikit dari tafatusannya, makanya ini dulu dah. Nanti dah kalau kalau lebih detailnya nanti membahas satu kitab tertentu lah. Ya, yang paling enak itu tafatusannya insyaallah. Baik. Namanya itu adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq itu dia mengikuti jamak mudzakkar salim. Jadi bukan jamak mudzakkar salim tapi i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Simpelnya seperti itu ya. Apa saja? Yang pertama alfazul uqud. Alfazul uqud ini artinya adalah bilangan puluhan. 20, 30, 40 sampai 90 seperti isyruna wa salasuna wa arba'una wa tis'u sampai khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna sampai tis'una. Ya, ini di kelas Ibu Puji sudah selesai Ibu Puji ya? Ya, Ustaz. Nah, gitu. Itu bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, seperti itu. Apalagi selanjutnya ada kata al-alamuna. Alam, semesta alam, ya. Nah, itu bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, serupa, mirip, ngikut aja deh. Alam semesta. Surat apa yang ada al-alamuna ya? Bisa jadi mudhaf ilaih sebelum hajrur deh. Lanjut misalkan ulu. Ulu ini artinya apa? Apa ulu? Yang mempunyai. Yang mempunyai, bimana sahib ya? Sahih. Bimana suhbah. Ulu wa ma yadzakaru illa ulul albab. Mau orang memiliki lub. Albab itu jamak lub, artinya akal. Nah, itu tidak memenuhi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena wawunya nggak bisa dihapus itu. Jadi ulu itu nggak bisa. Harus ada wawunya deh. Jadi bersifat lazimah. Selanjutnya kata illiyuna. Nah, illiyuna ini juga sama. Ini nama surga. Karena yang namanya jamak mudzakkar salim nanti kalau sudah tingkatnya sudah ini, jamak illiyuna ini nama surga. Karena kalau jamak mudzakkar salim itu harus nama orang. Harus isim alam tapi alam manusia gitu. Dan dia berakal gitu. Tapi al-ilin kan nama surga. Wa ma adraka ma illiyun. Ya, wa ma adraka ma illiyun dalam surat Al-Mutaffifin ayat berapa ya? Kita cek coba. Mutaffifin. Wa ma adraka ma illiyun surat Al-Mutaffifin ayat 19. Ya. Surga yang tinggi. Illiyun. Terus banun juga sama, ini banun jam mulhaq ini ya, bukan jamak mudzakkar salim tapi dia mulhaq. Karena mufradnya itu ibnun, ada perubahan dia. Karena jamak mudzakkar salim harus salim, harus selamat ya. Ya, banuna. Illa man atallah biqalbin salim. Apa gimana tuh? Surat apa tuh saya lupa. Enggak terlalu hafal ayatnya. Banuna jamak dari ibnun. Ibnun bisa jamak mudzakkar salim seperti jamak mudzakkar salim ya. Banuna bisa juga jamak taksir abnaun. Bisa. Terus sinuna. Nah, ini sanah ini, tahun-tahun artinya sinuna. Sinina sama ketika rafa ketika nasab atau jar.
Terus araduna, jama dari arbun. Ardun itu kan bumi. Itu bisa jamannya itu bisa arbun, bisa araduna, bisa juga arabi, al-arabi, jam taksirnya dia. Termasuk kata ahluna, jama dari ahlun, keluarga. Juga sama, dia ini bukan isim alam. Karena kalau syarat jamak mudzakkar salim itu isim alam. Nanti dijelaskan lah kalau ada kelasnya lah insyaallah. Tapi ini ada beberapa lagi saya lupa. Yang saya ingat saya itu ini, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ada fikum soal? Berarti ini harus dihapus. Iya. Di Alfian Malik itu ada. Nanti saya sampaikan nanti saya screenshot atau saya foto matanya, syairnya. Nanti ada syairnya. Syairnya ada 2 atau 3 baris gitu. Kalau nggak salah 2, sehingga saya 2. 3 kayaknya ada 3 deh. Nanti ada. Ustadz, yang ulu dengan iliyun tuh dari segi makna mufrad ya? Ustadz, maknanya mufrad. Ulu dengan iliyun. Ya, enggak, kalau ulu itu jamak dia maksudnya. Oh, ulu jamak. Ya, kalau iliyuna dia mufrad. Baik. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Gimana ashabu ya? Ulu itu ashabul uqul, ashabul albab. Gimana zau sama zau ya? Baik. Nah, ini tempat yang pertama. Wawu menjadi tanda rofa yaitu pada jamak mudzakkar salim, ya. Nanti tanda yang kedua adalah al asmaul khamsah, akan kita bahas definisinya, syarat-syaratnya. Pada juga termasuk punya syarat juga, ya. Akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ini kemungkinan kita berapa pertemuan lagi nih. Kayak Ramadan kayaknya nggak bisa ya. Oh, ibu-ibu semua nih persiapan Ramadan ya. Apalagi Ibu Tenti ya, di Malaysia lebih 1 jam ya. Betul ya, lebih 1 jam ya? Sama aja Ustadz, lebih kurang. Oh gitu, nggak jauh beda ya? Jamnya aja bertambah, tapi waktu masuk azannya sama. Oh sama. Oh iya, paham. Nanti bisa diskusi lah nanti. Kalau misalkan pengen lanjut, ya nanti kita batasi aja jam 4 sampai jam 5 aja lah. Jadi Ibu bisa menyiapkan dari sebelum dan sesudahnya. Bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, nanti insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ini sesi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.